Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para guru, para alim ulama, para orang tua kami, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat beribadah. Tentu harapan kita semua amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya harapan kita semua kita tergolong orang-orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan tafsir Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua rujukan kitab tafsir yang kita pakai. Pertama, sebagai landasan dasar kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalal Al-Mahalli, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalal As-Suyuti, sehingga kitab tersebut dikatakan tafsir Jalalain. Kemudian kita juga mengambil kitab tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ismail Ibnu Katsir, yang terkenal namanya adalah Ibnu Katsir. Cuma mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tafsir yang kita pakai sudah kita masukkan dalam HP. Jadi memang kalau saya kemana-mana sekarang sudah langka bawa bukunya Pak, sudah ada di HP, jadi kita bawa HP-nya. Pertama, menjaga adab dan etika ketika membawanya, menjaga adab dan etika ketika memakainya. Karena kalau perjalanan, kalau sudah keluar rumah itu kadang-kadang pengen simbol, kadang-kadang buku kitab yang dikarang oleh para ulama yang mereka tak tidur semalaman, kita membawanya kadang-kadang kurang sopan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan kepada kita, pembahasan tafsir kita juz 30, juz amma, yang kita awali dalam surah An-Naba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, An-Naba, berita besar, adalah salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah, yang tentunya kalau sudah berbicara ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, biasanya tidak lepas daripada berbicara ketauhidan. Ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan di kota Mekah biasanya tidak lari daripada pembahasan akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, amma yatasaalun. Amma, tentang apakah,
ayyi syai'in, mengenai apakah, yatasaalun, mereka saling bertanya. Yas'alu ba'du Quraisy ba'du, orang-orang Quraisy mereka saling bertanya satu sama lain. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menyampaikan amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Orang-orang Quraisy ketika itu mereka saling tanya menanya satu sama lain. Mereka bertanya-tanya bukan karena mereka tidak mengetahui beritanya, tapi mereka saling bertanya satu sama lain karena ada ketidakpercayaan. Mereka saling bertanya satu sama lain karena ada keraguan pada mereka. Apakah yang mereka pertanyakan? Anin naba'il azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy saling bertanya satu sama lain tentang apa? Anin naba'il azim, tentang suatu berita yang sangat besar. Bayanu lidzalika an syai'in. Ayat yang kedua ini adalah penjelasan terkait apa yang mereka saling pertanyakan. Ayat yang pertama Allah menyampaikan bahwa orang Quraisy itu saling bertanya satu sama lain tentang apa? Tentang suatu berita yang sangat besar. Apa berita yang sangat besar itu? Wa huwa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'an al-mubtamashal 'ala al-ba'thi wa ghairihi. Yang mereka saling tanya menanya itu adalah suatu berita yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari berbangkit dan yang lainnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan terkait hari berbangkit, ketika Allah menyampaikan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat, ini yang menjadikan keraguan bagi orang-orang Quraisy ketika itu. Mereka ragu, mereka saling bertanya antara yang satu dengan yang lainnya. Keraguan mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Sampai pada ayat yang ketiga kata Allah, alladzi hum fihi mukhtalifun, tentang hari kiamat itulah yang mereka berselisih kepadanya. Sehingga yang terjadi dalam tafsir yang lain disebutkan fal mu'minuna yuthbitunahu, orang-orang yang beriman bertambah keimanan mereka karena mereka percaya, wal kafiruna yunkirunahu, orang-orang yang kafir bertambah keingkaran mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di ayat yang kedua. Allah menyampaikan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy mereka saling tanya menanya ketika Allah sampaikan berita besar. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, berita yang besar itu adalah berita yang sangat mengagetkan, menakutkan, mengerikan, yang sangat luar biasa. Hari kiamat yang Allah sampaikan nanti terjadi sungguh sangat luar biasa. Di antaranya yang menjadikan orang-orang Quraisy itu bingung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ketiga. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira kami ini tak mengumpulkan tulang-tulang mereka. Orang-orang Quraisy ketika itu disampaikan bahwa nanti kata Allah Subhanahu wa taala tulang-tulang manusia yang sudah dikumpulkan berapapun lamanya itu akan dikumpulkan dan dibangkitkan kembali. Di mana tak bingung Pak? Kita sajalah mungkin hari ini kalaulah kita tidak dilahirkan dalam keadaan kondisi beriman, orang tua kita beriman, mungkin juga bingung. Nah, misalkan kita yang sudah seusia ini, misalkan ada orang datang, Pak, Bapak tahu tidak? Orang yang sudah meninggal dalam kubur itu Pak, yang walaupun kalau Bapak gali tulang-tulangnya itu 3 tulang, dagingnya sudah tak ada, matanya sudah tak ada lagi, telinganya dah tak ada lagi, nanti tulang-tulang itu dikumpulkan Pak. Kira-kira
Kira-kira kalau kita tak dilahirkan dari orang beriman, percaya atau tidak? Mungkin kita bingung, bisa tulang belulang yang tengok, macam mana membangkitkan? Daging dah tak ada lagi. Kalau dagingnya masih ada, mungkin matanya masih ada di sana, telinganya masih ada. Kalau kita kumpulkan, mungkin masih lumayan. Ini matanya sudah tak ada lagi, telinganya sudah tidak ada lagi, mulutnya sudah tidak ada lagi, yang ada kerangka tulang belulang. Maka ketika Allah sampaikan berita terkait dengan hari kiamat, ada keraguan-keraguan bagi orang-orang Quraisy ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berita yang mengagetkan, dikatakan hari kiamat adalah berita yang besar, mengagetkan, mengerikan. Kenapa? Kita bisa lihat dalam surah An-Naba, di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Pertama, khafidatur rafi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu nanti ada golongan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, ada pula golongan yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Yang oleh logika kita hari ini mengatakan orang-orang yang kaya bolehlah dialah orang yang mulia. Kita mungkin akan mengatakan yang punya pendidikan tinggi, yang punya jabatan, yang punya harta yang banyak, dialah orang-orang yang mulia. Tapi pada hari kiamat, konteks kemuliaan bukan yang demikian. Khafidatur rafi'ah, ada sebahagian yang direndahkan dan ada sebahagian yang ditinggikan. Idza rujjatil ardu rajja, ketika kata Allah Subhanahu wa taala kami goncangkan bumi sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu basa, gunung itu kata Allah Subhanahu wa taala kami goncangkan, kami goyang. Fakanat haba'an mumbatha, gunung yang luar biasa itu keras, bebatuan, banyak pohon-pohon. Tapi pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan. Coba ini tak ngerikan atau tidak? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu, orang-orang Quraisy ketika disampaikan berita yang aneh, seakan-akan berita yang mengagetkan, mengerikan, bumi begini luar biasanya, luasnya, indahnya, digoyang, digoncang, gunung yang indah, gunung yang kekar, yang kokoh, bahkan kata Allah gunung itu adalah sebagai pasang bumi. Tapi pada hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Kalau gunung macam debu, kita seperti apa, Pak? Ini kan luar biasa. Makanya karena begitu besarnya, dahsyatnya kejadian pada hari kiamat, yang terjadi bagi orang-orang ketika itu adalah fal mu'minuna yuthbituna, orang-orang yang beriman tentu akan bertambah keimanan. Oh, pantas kalau yang mengadakan hari kiamat, kalau yang menguasai hari pembalasan Malik Yaumiddin adalah Sang yang Maha Kuasa, Sang yang Maha Mengetahui, pasti dan tidak menutup kemungkinan akal dan logika benar tak bisa menerima, tapi dengan keimanan pasti akan menerima. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi kita yang beriman tentu yakin di antara hikmah adanya hari kiamat apa? Allah menunjukkan keadilan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya pada hari kiamatlah disempurnakan balasan. Maka orang yang beriman, andaikan perbuatan baik yang dilakukan hari ini di dunia tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan baiknya, tentu orang yang beriman yakin pasti pada hari kiamat akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya orang-orang yang beriman juga akan mengatakan perbuatannya yang tidak baik, yang boleh jadi hanya selamat daripada mata-mata manusia, mereka selamat daripada perhitungan manusia, mereka selamat daripada hukum dunia,
tetapi orang yang beriman pasti akan yakin wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti hari kiamat perbuatan jeleknya akan dapat balasan. Makanya orang yang beriman pertama yakin. Kenapa? Mereka yakin ini adalah bukti keadilannya Allah. Orang yang kafir tentu mereka pertama ingkar, ini aneh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kondisi hari ini, umat manusia itu malah terbagi-bagi, Pak. Kalau orang yang beriman dalam tafsir Jalalain dikatakan yuthbitunahu, percaya mereka pertama keimanan. Hari ini umat yang beriman itu sudah terbagi-bagi. Ini salah satu contoh. Ada sebahagian orang yang beriman hari ini yang mereka mengakui Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah utusan Allah. Mereka percaya, beriman kepada Al-Quran, mereka percaya kepada para malaikat, percaya juga dengan hari kiamat, qada dan qadar, percaya juga kepada Rasulullah SAW, dan mereka benar-benar menyiapkan bekal untuk hari kiamat. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada segolongan manusia yang mereka percaya pada hari kiamat, tetapi seolah-olah tak percaya dengan hari kiamat. Apa buktinya? Percaya dengan hari kiamat, tapi tak pernah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari kiamat. Ada tidak? Pak, nanti hari kiamat semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tak bergeser kaki tumin hamba pada hari kiamat hatta yusalu an arba, terkecuali ditanya tentang 4 perkara. Tahu mereka, yakin orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang yang beragama Islam. Tahu mereka yusalu an arba, ditanya tentang 4 perkara. Wa an umri, akan ditanya tentang umur kemana dia habiskan. Wa amalihi, ditanya tentang harta min aina kasabah wa fima anfaqah, akan ditanya tentang harta dari mana dia dapatkan dan kemana ia banyak. Tahu. Wa an jasadi, akan ditanya tentang fisiknya apa yang dia lakukan. Wa an ilmi, dan ilmunya akan ditanya apa yang dia lakukan. Percaya, tapi seolah-olah tidak percaya. Maka di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu sejenak kita merenungkan, di manakah posisi kita hari ini? Apakah posisi kita hari ini benar-benar tergolong orang yang beriman kepada hari kiamat dan mempersiapkannya, atau malah kita tergolong orang yang percaya tapi tidak pernah mempersiapkan hari kiamat? Berapa banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya dengan hari kiamat tapi seolah-olah mereka tak percaya. Kenapa? Tidak takut dengan hari pembalasan, tidak takut dengan siksa api neraka, tidak takut bahwasanya nanti semua perbuatan mereka akan diminta pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sampaikan pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami kunci mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Tahu kita, tapi seolah-olah tidak pernah tahu. Ini benar apa tidak, Pak? Halo? Benar apa tidak? Ada orang yang tahu, tapi seolah-olah macam tak tahu, macam pura-pura tak tahu dia. Tahu itu diharamkan oleh Allah yang nanti akan mendapatkan siksa, tahu, tapi seolah-olah seakan-akan tak peduli dengan halal dan haram. Tahu yang demikian adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melanggar perintah akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Bersyukur akan mendapatkan nikmat dari Allah, tahu. Kufur akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tahu. Tapi seolah-olah mereka tidak tahu. Maka kelanjutan ayat tersebut, Allah mengancam bagi orang-orang yang ingkar. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Itu ayat yang keempat dan yang kelima. Dengan keingkaran mereka terhadap hari kiamat, kalla saya'lamun, jangan sekali
Subhanahu wa taala. Suara saya dah serak pula ini. Mungkin ini sajalah yang kita sampaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas ayat yang keempat dan yang kelima. Intinya di ayat yang pertama, kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertama kondisi orang-orang terdahulu bahwa mereka ketika disampaikan berita tentang hari kiamat mereka ragu terhadap hal yang demikian. Umat manusia terbagi kepada dua golongan, orang yang beriman bertambah keimanan mereka, orang yang kafir pun pula bertambah keingkaran mereka. Kenapa? Ketika disampaikan berita tentang hari kiamat yang nanti bumi digoncangkan, gunung digoyang, bahkan gunung itu seperti debu yang berterbangan, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hari ini, harapan kita semua tentunya ketika diingatkan tentang hari kiamat kita tergolong golongan yang pertama, fal mu'minuna yuthbituna, diceritakan hari kiamat, disampaikan hari kiamat, bertambah keimanan kita dan semangat mempersiapkan diri untuk bekal menuju hari berikutnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang yang cerdas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah matinya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang perlu diskusikan. Allahu a'lam. Masalah Al-Quran sudah dijelaskan, memang tidak ada keraguan lagi masalah tentang Al-Quran. Tapi kadang-kala kita mengetahui, tapi kok kita tidak menyadari itu. Apa sebabnya? Kenapa kita tidak yakin bahwa akan terjadi apa yang dijelaskan Al-Quran itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Maka dalam surah Al-Baqarah 187, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakin kita, percaya kita, tapi kok kenapa demikian? Ada satu logika. Kalau seorang dokter memberikan obat kepada pasien, lantas obat yang diberikan itu ada resep cara pakainya. Kata dokter, Pak, obat Bapak ini harus Bapak minum setahun karena penyakit Bapak ini cukup lumayan parah. Seorang pasien, kalau resep yang diberikan dokter hanya dibacanya hari pertama saja, resep yang diberikan dokter itu dibaca, sampai setahun tak pernah dibaca, biasanya obat yang diberikan dokter akan dianggap sepele. Biasanya manusia, pasien itu akan mikir, dokter bilang penyakit saya parah, tapi nengok saya ini dah 2-3 minggu makan obat sedang, kenapa biasa-biasa aja. Tambah lagi saya rajin makan buah, biasa-biasa aja. Iya apa tidak ini? Ini macam-macam, betul tak yang dibilang dokter? Apa logikanya? Al-Quran telah menyampaikan kenapa seiring berjalannya waktu seolah-olah manusia kurang percaya. Karena apa yang Allah sampaikan, resep yang Allah sampaikan dalam Al-Quran jarang dibaca. Allah ceritakan tentang hari kiamat cukup sekali. Oh, memang kiamat terjadi, memang nanti dosa dipertanggungjawabkan. Orang yang berbuat dosa nanti masuk neraka disiksa. Orang berbuat baik nanti juga akan mendapat adab. Allah itu Maha Pengasih. Cukup sampai di situ, tapi tak dipahami, tak diulang-ulang. Sehingga seiring berjalan waktu, itu si A itu jarang sholat, tapi nampaknya hidupnya sedap juga. Nah ini dia Bang. Ini yang menimbulkan kita itu ragu seakan-akan. Tengok orang, si A itu
yang disembahnya tak jelas tapi bagus-bagus pula dia. Ini. Padahal yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu lengkap. Ada ayat yang kata Allah, jangan pernah kamu terlena dengan kemegahan dan keindahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Mereka demikian, Allah hanya menangguhkan azab bagi mereka. Itu Allah ceritakan. Kita terkadang ini lebih terlena dengan yang fakta. Kita lebih terlena dengan yang nyata. Makanya jangan heran, anak muda mohon maaf sering kadang-kadang membanding-bandingkan. Katanya sholat itu menjadikan kita dekat kepada Allah, sholat duha menjadikan kita murah rezeki, sholat tahajud menjadikan kita itu doa diijabah, semakin sering bersedekah akan dimurahkan rezeki, menyambung silaturahim dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Tapi tengok si A, orangnya sombong, belagak lagi, sholat tak pernah, puasa tak pernah, kaya lah dia. Nih dia Pak. Fakta yang kita lihat itu yang menjadikan keraguan-raguan. Padahal apa yang kita lihat telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang ingkar kepada Allah ketika mereka berhasil, Allah hanya menangguhkan azab bagi mereka, agar nanti pada hari kiamat mereka benar-benar mendapatkan azab yang sangat dahsyat dan luar biasa. Khalidina fiha abada, masuk ke dalam neraka mereka kekal selama-lamanya. Itu nanti, cuma kan tak nampak. Yang kita nampak itu sekarang kan si A kaya pada tak sholat, si B orangnya sombong, mana ada dia nyambung silaturahim dengan tetangga aja macam tak kenal, tapi lancar-lancar saja. Ini yang sering menjadikan kita goyah. Maka agar tidak goyah, ketika kita meyakini Al-Quran sebagai imam, baca Al-Quran, pahami dan ikuti. Kalau kita percaya kepada dokter, baca resep yang diberikan dokter, pahami resep yang diberikan dokter, ikuti petunjuk yang disampaikan dokter. Insya Allah obat akan manfaat. Obat itu susah menjadi manfaat Pak. Kalau resep dokter tak diikuti, petunjuk arahan dokter tak dipahami, yang disuruh dokter pun tak diikuti. Dokter suruh minum obat 1 hari cukup 2 kali, kita hentam 10 kali. Bukan sehat malah nyawa melayang. Al-Quran menyampaikan begini, tapi yang kita buat seperti ini. Itu contoh. Ini contoh logika, ini mohon maaf Pak ya. Contoh sederhana. Dalam surah Al-Fatihah Allah memberikan satu gambar yang luar biasa. Ini kita tidak bahas tafsirnya, tapi kita berhikmah dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin sama. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. 4 ayat memuji keagungan dan kebesaran Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Puji Allah, serahkan diri kepada Allah, baru minta. Bayangkan itu Pak. Tak langsung minta. Ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Memuji tak pernah, perintah tak dikerjakan, larangan malah ditinggalkan, larangan malah dikerjakan, menyerahkan diri kepada Allah tidak, tiba-tiba minta. Bagaimana doa mau dijawab oleh Allah? Itu kan logika. Padahal Allah gambarkan dalam Al-Quran, puji Allah, serahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Barulah ayat yang ke-6 minta, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang ke-6 berminta. Bukan minta dahulu. Kita pengen doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Dah tiap malam berdoa tak juga dijawab. Nah, seharusnya kita evaluasi, sudah sekuat dan rajin mana kita memuji keagungan Allah, sudah sebesar apa tingkat penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memuji Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan duka, kita juga benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah seperti yang kita ucapkan dalam surah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini sudah dipraktekkan, insya Allah
doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kenapa kita kok masih demikian? Karena Al-Qur'an dibacanya cuma sekali-sekali, bahkan terkadang kita tidak memahami isi Al-Qur'an. Resep dokter kita baca cuma sekali, bahkan kita terkadang tak paham apa itu yang ditulis dokter, sehingga obat yang diberikan dokter tidak bermanfaat bagi kita. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah tak bermanfaat bagi kita, karena Al-Quran kita tengok tapi tak pernah kita baca, tak pernah kita pahami, dan tak pernah kita amalkan. Allahu Akbar. Coba ya. Ada lagi mana? Macam tak ada nampak. Kalau tak ada, alhamdulillah selesai. Boleh lagi Pak? Ya. Tadi Pak Ustaz menyinggung masalah HP. Apapun bisa dimasukkan HP, termasuk Al-Quran. Nah, adab ayat-ayat yang ada di HP. Umpamanya kita masuk WC, bagaimana? Apa bedanya pahala kita baca di HP dengan Al-Quran? Terima kasih. Ya, baik. Kalau berbicara membaca, tentu lebih besar pahalanya menggunakan Al-Quran ketimbang HP. Cuma HP ini bagian daripada solusi. Kalau kita baca Al-Quran di kantor, kalau kita baca Al-Quran di outlet, kalau kita baca Al-Quran di halayak ramai, khawatir bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tujuan kita baik, tujuan kita mulia, tapi khawatir bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Kalau kita buka HP tapi yang kita baca adalah Al-Quran di halayak ramai, insya Allah aman satu. Yang kedua, bisa kita buka dan kita baca dimanapun. Nah, cuma kalau ditanya mana yang lebih bagus, andaikan kita bisa membuka Al-Qurannya bukan dari HP, tentu lebih baik. Cuma HP ini adalah bahagian daripada solusi saja. Kita buka kitabnya, kitab tafsir Jalalain di rumah saya itu Pak, langsung 2 juz. Jadi tebalnya itu besar, tebal. Ya, jadi yang saya pakai itu besar, tafsir Jalalain ini besar, tebal. Jadi saya lebih nyaman menggunakan HP-nya saja. Jadi kalau HP-nya baterainya habislah juga ilmunya. Ya, kalau saya pakai kitab, memang alhamdulillah lancar. Cuma bawanya itu khawatir. Kenapa? Tafsir, walaupun itu adalah tafsir, tapi isinya adalah Al-Quran dan penjelasan fardhu nama. Itu Pak ya. Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Kita ambil kembali sedikit kesimpulan. Allah memberikan gambaran bahwa berita terkait hari kiamat itu adalah berita yang sangat luar biasa besar, berita yang mengerikan, berita yang mengagetkan, berita yang mengejutkan, dan berita yang menakutkan. Maka kita sebagai hamba Allah yang tentunya beriman, ketika diceritakan hari kiamat, tentu semakin bertambah keimanan kita, semakin banyak pula bekal yang kita persiapkan. Sebab orang-orang zaman dahulu mereka ingkar karena mereka seolah-olah aneh dan merasa hal itu adalah perkara yang tak masuk di akal. Mudah-mudahan tentunya kita tergolong bahagian orang-orang yang semakin kita dekati Al-Quran, semakin bertambah keimanan kita, semakin banyak bekal yang kita bawa, tentunya kita bahagia dunia dan akhirat, bahagia di alam kubur, dan lebih-lebih bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit
قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la